Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim. Wassalatu wassalamu ala ar-ra'ufir rahim Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi, hamba-hamba yang rindu untuk dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan. Bahkan kita sebentar lagi memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mempersiapkan di 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Ada apa di dalam 10 akhir bulan Ramadan? Ada namanya Lailatul Qadar. Bisa saja di awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Akan tapi dikatakan bahwasanya kebanyakan adanya di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian juga bagi siapapun yang menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan ini sebetulnya menunjukkan dia menambah kecintaan, kerinduan kepada Ramadan. Insya Allah tanda panjang umur itu. Artinya apa? Dia merasa bahwasanya Ramadan mau pergi, makanya dia semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Seperti kalau kita mungkin suami istri yang suaminya mau pergi, menjelang bepergian dia akan sering banyak duduk, ngobrol dan sebagainya, memperbanyak ngobrol. Begitu juga hendaknya kita itu harus ada kesedihan di saat Ramadan akan meninggalkan kita. Karena bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Belum lagi di dalamnya ada malam yang luar biasa, malam Lailatul Qadar. Dan itu disembunyikan oleh Allah. Sudah, yang penting kita ibadah, akan dilipat gandakan pahala dan akan mulia. Dan juga itu dilakukan Nabi, kita ngikut Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, karena Nabi, ada baginda Nabi, idza dakhala al-ashra, kalau sudah masuk 10 akhir, itu ashra, dalam riwayat itu al-ashra awakhir. Ini karena Rasulullah SAW, ini dalam riwayat lain adalah Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW yajdahitu fil ashril awakhiri. Maka al-ashr fil ad-dakhul ashr 10 awal itu disebutkan ashril awakhir. Kalau Nabi sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan beliau? Syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu mengikat sarungnya, atau namanya menyingsingkan lengan baju basah kita. Kalau orang menyingsingkan lengan baju artinya apa? Semakin giat. Wa ahyal lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aygadu ahlahu, keluarganya dibangunkan. Jangan ibadah sendiri. Maka Nabi membangunkan, hendaknya kita melakukan hal yang serupa. Hanya ini kan tidak sebutkan caranya bagaimana. Maka sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak yang besar dalam sebuah keluarga, ini bagaimana mengondisikan rumah itu setiap 10 akhir itu akan hidup. Jadi sudah dipersiapkan, sayang, ayo tidur awal, nanti malam kita buat apa, minum dulu sebelum melakukan ibadah. Jadi sudah dikondisikan, artinya direncanakan. Bukan sekedar dibangunin begini. Kalau dibangunin begini, ini bukan istri-istri Nabi. Kalau bangunin begini gak akan bangun. Bukan keluarga Nabi. Maka kita harus membuat satu suasana yang indah, nyaman di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian juga disebutkan bahwasanya cara Nabi melakukan ibadah adalah dalam hadis riwayat oleh Siti Aisyah juga. Karena Nabi SAW, ada baginda Nabi itu ya'takifu, beritikaf fil ashril awakhir, di 10 akhir bulan Ramadan, min Ramadan, bulan Ramadan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita masa pandemi. Bagaimana kita untuk bisa mengamalkan ini semuanya? Allah yang memberikan pahala berlipat ganda bagi yang beriktikaf adalah juga Tuhan Allah yang menurunkan penyakit. Maknanya apa? Dengan adanya pandemi kita mengikuti protokol kesehatan, aturan medis, artinya kita mematuhi sunnatullah di rumah, kita sama mendapatkan pahala sama. Gak usah memaksain kalau memang ternyata kondisi atau keadaan belum memungkinkan. Gak usah memaksakan. Bahkan ini kesempatan untuk kita menjadikan rumah kita seperti masjid, jangan seperti kuburan. Rumah kita menjadi seperti masjid, jadi sudah dibuat serak nyaman mungkin. Ada lampunya diterangin untuk ibadah bagaimana. Mungkin kursi-kursi dipinggirin agar nanti sholat malam itu sudah kayak di masjid, indah. Sehingga selama ini mungkin kita tidak pernah lihat anak-anak kita sholat malam jadi sholat malam. Jadikan kehidupan di rumah kita semacam itu. Gak harus pergi ke masjid karena kondisi semacam ini.
Bahkan kita kondisi ke masjid mungkin kita sedikit punya flu, ganggu yang lainnya kok. Protokol kesehatan itu adalah sunnatullah. Kita harus bertanya ahli dzikir. Dan ahli dzikirnya mengatakan kita harus jaga kesehatan, maka jangan egois kita. Urusannya bukan agar kita tidak tertular saja, akan tapi kita buat nyaman orang lain. Jangan sampai orang merasa tidak nyaman dengan kita yang batuk-batuk, bengek, flu segala macam. Jangan pergi ke masjid kalau memang kita kondisi tidak baik. Artinya, kalau mau pergi ke masjid beriktikaf karena masjidnya besar, mungkin dengan jarak itu boleh-boleh saja, tapi jangan dipaksain. Lalu bagaimana kalau saya di rumah? Ini kesempatan. Kerjakan kebaikan di rumah. Tentunya tidak ada iktikaf di rumah, tapi ada qiyamul lail di rumah. Sebab iktikafnya di masjid. Tapi pahalanya dapat karena Anda tahun yang lalu Anda biasa sibuk untuk iktikaf di masjid. Tahun ini karena ada pandemi, Anda tidak ke masjid. Kan berarti Anda punya keistiqomahan. Berarti tetap dicatat pahalanya Anda pergi ke masjid. Asalkan Anda di rumah tetap beribadah seperti saat berada di masjid. Ini yang harus kita pahami dan kita hadirkan. Maka ayo kita semangat. Apa yang dilakukan yang kita kerjakan di malam hari? Ia antara melakukan sholat, selain tarawih, melakukan sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah dan bertafakur merenungi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar beruntung, sukses di bulan Ramadan. Dan semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, mengangkat musibah ini, sehingga kita bisa bebas mudah beribadah, datang ke masjid, mengadakan majlis, keramaian majlis, sehingga syiar Islam semakin tampak, semakin manfaat Islam semakin dirasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW yang ikhlas, yang tulus, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.